Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Lukman Dayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, untuk memulai projectnya, ya di sini gue akan coba bikin satu permulaan. Ya, untuk permulaannya kita akan bikin setting untuk si controllernya ini ya. Jadi nanti kan karena si gamenya ini bakalan kita pakein controller, ya controller seperti ini. Ini joystick biasa. Ini joystick yang ya 30 ribuan lah ya beli. Di online juga banyak sih, 25.000 atau 15.000 juga mungkin ada. Oke, jadi di permulaan video ini gue bakalan bikin satu controller untuk untuk si joysticknya ini ya. Jadi supaya si karakternya itu gerak-gerak ketika misalkan kita menggunakan joystick kayak gini untuk controllernya. Oke, nah di sini udah gue bikin ya satu kayak ini sebenarnya biasa aja sih, ini karakter cuma kayak kapsul doang ya. Jadi nanti kita pengen ya si kapsulnya ini bisa gerak-gerak lah ya, kanan kiri biasa kayak gitu doang. Oke, nah ini sebenarnya untuk plan kayak gini ini biasa ya, ini bikin sendiri ya, ini gampang kok, ini nggak gimana cuma bikin kayak gini doang. Ini udah gue kasih udah gue kasih kayak fisiknya juga ya. Kemudian oke, nah kita akan langsung mulai aja. Nah di sini kalau misalkan teman-teman mau ngikutin videonya silahkan ya. Nah di sini di karakternya ini, nah ini kan sudah udah ada fisiknya kayak gitu. Nah kita akan biasa di sini kita akan ke Logic Editor ya. Kemudian nah kita akan coba mulai di sini. Nah karena kita menggunakan joystick kayak gini ya, joystick kayak gini. Nah kita akan coba bikin untuk controllernya. Oke, kita akan coba mulai. Pertama di sini kita akan tambahkan sensor, yang tentunya di sini ada joystick ya. Oke, di sini ada joystick. Kita akan tambahkan berapa ya, kurang lebih ya udah satu-satu dulu aja deh. Nah di sini ada namanya joystick index ya. Joystick index ini untuk indexing dari si joysticknya. Jadi nanti kalau misalkan dalam proses development atau dalam proses pembuatan ini, joystick yang terdeteksinya itu ada berapa kayak gitu. Ini kalau misalkan ada satu berarti kan cuma di sini ada 0 ya. Ini artinya satu. Kalau misalkan ada 2 berarti kan di sini satu kayak gitu. Nah ini untuk indexing aja, dia yang terdeteknya itu nanti joystick ke berapa kayak gitu. Kita akan pilih aja yang 0 karena ini baru satu aja ya. Oke. Kemudian di sini ada event type-nya, di sini ada ada button ya. Button tuh yang kayak gini-gini nih. Nah ini buttonnya. Kemudian di sini ada solder trigger tuh yang kayak gini nih, ada R1, L1 kayak gitu ya. Kemudian di sini ada axis-nya, kemudian direction-nya itu yang ini. Oke, nah di sini kita akan pakai yang direction ya, karena kita pengen di sini untuk directionnya kita akan gunakan analognya ini untuk bisa ngegerakin si karakternya kayak gitu ya. Nah di sini kita pakai stick direction, kemudian di sini ada sticknya itu left stick ya. Left stick itu maksudnya ini ada left stick ya, sebelah sini itu adalah left stick, yang sebelah sini ya, kemudian sebelah sini itu untuk yang right stick kayak gitu ya. Kemudian sini ada directionnya, ada biasa lah ya, ke atas, ada ke bawah, kemudian kanan atas, kemudian kanan kiri atas ya. Nah kurang lebih itu seperti itu. Nah kita akan coba aja satu dulu. Di sini kita pilih yang ini, direction left stick. Oke, sebelah sini berarti kita akan kasih dia misalkan ke atas dulu ya. Kita kasih di sini up ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini joystick. Kita tambahkan 1 2 3 4. Oke. Di sini ada 4 ya. Kayak gitu. Nah, ini kan untuk up ya. Kemudian kita akan kasih down di sini. Sama kayak gini ya. Kemudian akan kita kasih down. Kemudian di sini mungkin left. Kita kasih di sini left stick ya. Kemudian ini ya ke left. Kemudian di sini ada right. Oke, sini udah right ya. Oke, wah ada berapa nih? Banyak amat.
Nah ini ya, jadi kita udah punya 4 kayak gini. Nah seperti itu sama ya, sama seperti kita menambahkan event di controller pakai keyboard ya. Cuma bedanya di sini ya, ini tuh pakai joystick kayak gitu sih. Nah di sini itu sama. Kita akan kasih di sini motion. Kita tambahkan 1, 2, 3, biar ada 3 motion gini. Ya. Nah pertama itu kita kan pengen yang ke up itu kan ke sebelah sono ya. Dia ke sana lah pokoknya, ke yang y axis ya, ke sebelah sini. Berarti kan ke y nya di sini y kita tambahin 10, kita koneksikan kayak gini. Kemudian down berarti kan minus 10, artinya kebalikannya. Nah di sini ada 2 kondisi, kita akan bikin left ini itu gerak ke sebelah sini atau muter ya, atau muter. Kita akan bikin 2 kondisi. Oke, nah kondisi yang pertama kita bikin dia gerak ke sini aja ya. Jadi ketika dia jalan ke sebelah sini, ke kanan ke kiri, itu dia bukan muter ya, tapi ya udah gerak aja kayak gitu. Nah berarti di sininya tadi kan itu ke y ya. Nah sekarang kita ke x nya nih. Kalau misalkan ke left itu kan berarti ke minus ya, minus ke sebelah sini, berarti kan ini kan plus, ini minus ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah x 10. Oke. Nah, begini ya. Dan kita akan coba play. Nah, kemudian kita gerak-gerakin kayak gini. Nah, lihat. Dia sudah ada gerakannya ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Nah, sekarang kita udah punya untuk gerakannya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita nambahkan dia tuh biar bisa loncat. Kayak gitu ya. Jadi, ya supaya dia bisa loncat. Kita bikin 1 joystick lagi di sini. Nah di sini kita akan bikin bukan direction ya, tapi di sini button ya. Jadi ada button-buttonnya lah. Nah di sini karena dia pakai yang button untuk joysticknya lebih baik sih pakai Xbox ya, karena di sini bisa lihat di sini ada YXBA. Ini adalah button untuk Xbox ya, atau mungkin ada joystick yang lain yang mungkin punya button yang sama ya. Nah di sini kita harus nyari nih. Kalau misalkan kayak gini kan kita nggak tahu ini tuh buttonnya apa aja. Dia cuma ada 1, 2, 3, 4 dan ya kayak gini-gini lah. Oke. Nah kita akan coba tes, karena gue juga nggak tahu ini. Kita kan pengennya kalau dia loncat itu mungkin X aja kali ya. X itu kan yang ini ya kalau di PS. Di PS tuh X tuh kayak yang ini. Kita akan coba kasih dia tap di sini, kemudian buttonnya A maksudnya. Kemudian kita pengen motion, kemudian di bawah sini linear velocity yang Z ya, coba kita kasih ada 20. Kita akan coba ininya di tap ya, artinya 1 kali doang dia ketika kita klik. Kita akan coba. Nah bener kan, dia langsung, kalau misalkan kita lihat kayak gini dia loncat ya, dianya loncat-loncat kayak gini. Nah tapi ini kayaknya terlalu tinggi dia loncatnya. Kita akan mungkin sekitar berapa ya, 7 mungkin ya. Play. Nah kayak gitu ya. Nah tapi kan kalau misalkan kita lihat di sini dia loncat-loncat terus setiap kali kita ngeklik ya. Kita tambahin aja 10 deh, 10 aja lah ya. Coba play. Oke. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita akan bikin gimana caranya supaya dia tuh cuma bisa loncat sekali doang kayak gini, atau mungkin ya 2 kali lah ya. Biasanya kan suka bisa 2 kali gitu. Oke, nah caranya ini kita akan langsung aja. Nah untuk kontrolnya kan kita udah punya ya, kita tinggal ngatur untuk yang si loncatnya ini doang satu. Kita akan bikin 1 properti di sini, kasih aja loncat. Kemudian type-nya kita ganti jadi integer, kita aktifin infonya di sini. Nah kemudian yang plane yang ini nih, yang ini ya, yang yang groundnya ini. Nah kita akan bikin kita akan bikin aja di sini misalkan floor kayak gini ya, kalau float aja. Di sini juga mungkin floor kayak gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita pengen kondisi di mana ketika misalkan dia ketika misalkan dia kita loncat kayak gini ya, loncat, kita tekan X kayak gini, kemudian dia loncat, kita pengen dia itu properti dari si loncat ini nambah ya. Kita akan add di sini, kemudian di sini loncatnya itu akan nambah 1 ya. Kita akan coba lihat di sini, kita akan play. Nah, teman-teman perhatiin gue akan tampilin mouse-nya dulu. Mouse mana? Oke, nah teman-teman lihat di sini ya. Di sini untuk properti loncat dari si sphere ini nih, dari sini itu value-nya tuh 0 ya. Tapi kalau misalkan kita klik, belum gua koneksiin kayak gini. Nah, kita play. Nah, perhatikan di sini value-nya itu 0. Kalau kita klik itu dia akan nambah kayak gitu ya. Dia akan terus nambah kayak gitu. Nah, kita pengen dia itu punya limit ya. Jadi si value-nya ini itu punya limit. Nah, limitnya itu untuk apa? Yaitu untuk, jadi gini, ketika misalkan value-nya dia 1 atau 2, oke, kita pilih aja 1 ya. Itu kan berarti dia ketika ada di atas udara kayak gini, pas dia loncat ya. Nah, ketika 0 itu artinya dia menyentuh si tanahnya ini ya. Jadi ada dua kondisi, ada pertama ketika dia nyentuh tanah, sama ketika dia nggak menyentuh tanah atau lagi loncat kayak gini ya. Nah, dua kondisi ini akan kita bikin propertinya tuh ya ini ya. Jadi kalau misalkan 1 itu apa ya, 0 itu apa ya. Kalau misalkan tadi kan 0 itu ketika dia nggak loncat atau ketika dia bersentuhan dengan si tanahnya ini, si floor-nya ini, si lantainya ini. Nah, kemudian kalau 1 itu ketika misalkan dia tuh loncat kayak gini. Oke, kita akan bikin 0 dulu. Nah, di sini kita akan bikin property ya. Di sini evaluation type-nya kita akan kasih dia itu interval. Interval. Nah, kemudian properti dari si loncat itu kita akan bikin maksimumnya ya. Minimum itu kan 0, maksimum itu, ingat ini kan kita pengen dia tuh bisa loncat 2 kali ya, 1, 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pengen 1 kali, itu kita ketikin juga di sini 0. Artinya ini dia punya satu value itu 1 ya. Jadi antara minimum sama maksimum itu dia dihitungnya itu 1 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita di sini memasukkan 1 kayak gini, artinya dia punya 2 value ya di sini. Di sininya nanti akan ada 2 value. Artinya ada 0 sama 1 ya. Ingat ya, bilangan biner itu dimulai dari 0 kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia punya 2 kondisi, di sini kalau kita masukkan 0 artinya dia cuma punya 1 kondisi. Jadi dia cuma bisa loncat 1 kali. Kalau misalkan kita kasih 1, dia bisa loncat 2 kali kayak gitu. Kalau misalkan kita kasih 2, berarti dia akan meloncat 3 kali kayak gitu, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita akan bikin dia meloncat 2 kali kayak gini. Nah, kemudian kita akan sambungkan dia ke sini. Nah, artinya apa? Si joystick ini dia hanya bisa ditekan selama 2 kali. Sebanyak 2 kali. Ya, jadi dia cuma bisa ditekan tuh 2 kali doang. Kayak gitu, ya. Kalau misalkan kita coba play, kita akan coba klik. Nah, habis gini udah tuh dia nggak bisa nggak bisa ngeklik lagi. Jadi cuma 2 kali doang, 1, 2 ya. Nah, kalau misalkan di sini kita kasih 0, ini artinya dia cuma punya satu kali satu kali actionnya aja kayak gitu. Tuh cuma 1 kali doang kan. Nah, kita pengen kan si player ini kita bisa loncat 2 kali lah ya. Kan biasanya suka ada teng gitu kan, kayak ada maksimum dia buat loncat kayak gitu. Oke, nah ini udah bisa. Nah, terus gimana caranya supaya si dia ini bisa loncat lagi? Nah, jadi logikanya itu gini. Ketika misalkan dia bersentuhan dengan si floor ini ya, dengan si property floor ini. Nah, value yang tadi, yang si ini ya, loncat ini, itu harusnya kita balikin lagi ke 0 ya. Jadi dia akan terus balik ke 0 selama dia menyentuh si floor ini. Tapi kalau misalkan dia nggak nyentuh si floor ini, dia akan
berada di limit si properti ini ya. Jadi antara 0 sama 1 kayak gitu. Nah, caranya gimana supaya dia bisa loncat lagi ketika dia misalkan sudah menyentuh si floor ini ya. Nah, caranya kita kasih di sini properti ya. Kemudian kalau misalkan properti loncatnya sama dengan tadi kan 1 ya. 1 kayak gini. Sorry. Kita nggak akan bikin itu dulu. Kita akan bikin aja langsung di sini collision ya. Nah, ketika misalkan si player ini, kita anggaplah ini ada player bersentuhan dengan propertinya floor yang tadi udah kita bikin, yang si lantainya ini. Ketika dia bersentuhan dengan lantai, apa yang akan terjadi dengan si value-nya ini? Kita akan bikin si propertinya, si properti value-nya ini, si loncatnya ini, itu menjadi 0. Ya, yang mana kalau misalkan dia 0, berarti kan dia masih ada kesempatan buat loncat lagi. Setiap kali dia loncat, ya maksimalnya itu cuma di 1 doang. Kayak gitu, jadi cuma di 1. Kemudian ketika dia turun dan menyentuh si floor lagi, ya, si value dari si loncat ini itu akan di set lagi menjadi 0 dan kemudian dia akan bisa loncat lagi kayak gitu ya. Oke. Kita akan assign aja di sini ya. Kemudian kita akan coba play. Nah, kalau misalkan kita klik di sini, ya perhatiin di sini apa namanya? Value-nya ya. Jadi kalau misalkan kita ini sekarang si karakter ini kan dia menyentuh dari si lantai, otomatis si value-nya itu akan menjadi 0 ya. Ketika misalkan dia tidak menyentuh lantai itu ya, jadi dia akan nambah, tapi nambahnya itu sesuai limit yang tadi udah kita kasih, yaitu cuma 2 kali doang ya. Jadi cuma ada 2 kali perubahan dari si value dan si gerakannya juga cuma bisa meloncat 2 kali kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita udah bisa meloncat kayak gitu. Sekarang kalau kita giniin tuh, dia terus-terusan loncat tapi dengan limitnya dia. Oke, jadi dia punya limit sekarang, limit untuk gerakan loncat kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan coba kalau misalkan sekarang ya, kita lihat dia udah bisa loncat-loncat kayak gini. Oke. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Nah, di video kali ini mungkin akan cukup sampai di sini aja karena kita akan setting untuk joysticknya aja ya. Mungkin nanti kedepannya kita baru akan bikin untuk sketsa dari karakter, kemudian ya yang lain-lainnya. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Dan ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, share kalau misalkan teman-teman suka sama videonya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.